Pada suatu ketika, dua orang bernama Henry Smolinski dan Harold Blake terobsesi dengan sebuah ide. Apa yang terjadi jika kita menggabungkan sebuah mobil seperti Ford Pinto dengan sebuah pesawat seperti Cessna Skymaster? Jawabannya adalah, Anda akan mendapatkan ide terburuk dalam sejarah mobil terbang. Seberapa buruk, Anda bertanya? Ya, katakan saja mereka kehilangan nyawa saat menguji benda gila ini yang secara resmi disebut Ave Mizar. Semuanya dimulai pada tahun 1968 ketika mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Advanced Vehicle Engineers. Perusahaan ini pada dasarnya hanya punya satu tujuan, yang agak panjang, jadi mohon bersabar. Langkah pertama, pilih sebuah mobil biasa dan sebuah pesawat kecil. Langkah kedua, gabungkan keduanya dengan memasang rangka pesawat dan sayapnya ke mobil sehingga terlihat agak seperti Gantole tapi dengan Ford. Langkah ketiga, lepas landas dari landasan dan terbang beberapa ratus mil ke bandara lain. Langkah keempat, mendaratkan kombinasi mobil pesawat, lepaskan dari glider, lalu pergi dengan mobil seolah itu hal biasa. Saat mempresentasikan ide mereka menjelaskan rencana mereka adalah membuat operasinya sederhana sehingga siapapun bisa mudah menggabungkan atau memisahkan kedua sistem itu tanpa bantuan tambahan. Ya, tentu saja, karena menggabungkan mobil dan pesawat sama sekali tidak terdengar sulit. Bagaimanapun, mereka benar-benar percaya bahwa mobil terbang ini, yang selamanya dikenal sebagai Flying Pinto, bisa merevolusi transportasi pribadi, diproduksi secara massal, dan cukup terjangkau sehingga siapapun bisa terbang ke langit, dengan harga mencapai hingga $29.000. Mereka membayangkan setiap keluarga memiliki versi unik mereka sendiri dari jet pribadi, membawanya ke tempat kerja, atau entahlah, menghabiskan akhir pekan romantis di Paris. Baiklah, mungkin aku sedikit melebih-lebihkan di sini. Bagaimanapun, mobil terbang itu tidak bisa pergi sejauh itu. Beberapa sumber mengatakan mobil ini hanya bisa menempuh sekitar 1.000 mil, tapi itu masih cukup bagi seseorang di Boston untuk terbang ke Miami, berjemur sebentar, lalu pulang untuk makan malam. Penemuan ini seharusnya menjadi situasi yang menguntungkan bagi semua orang. Orang-orang akan menghemat waktu berjam-jam terjebak macet, dan para penemunya bisa dianggap sebagai pelopor dalam sejarah penerbangan. Semua ini terdengar seperti mimpi, tapi Flying Pinto tidak pernah melewati masa uji coba. Ada beberapa alasan untuk itu, tapi masalah mereka tampaknya dimulai dari mobil yang mereka pilih, yaitu Ford Pinto. Ford Pinto membuat Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada banyak perawatan tambahan. Mobil ini sebenarnya sangat sukses saat pertama kali diluncurkan, terjual lebih dari 800.000 unit dalam 2 tahun pertamanya. Namun bagi Smolinski dan Blake, Pinto bukanlah pilihan langsung, dan keduanya menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mengerjakan desain sebelum akhirnya memutuskan memilihnya. Sayangnya, itu bukan pilihan terbaik untuk menciptakan mobil terbang. Bahkan sebelum mobil itu dipasangi sayap, sudah jelas bahwa masa kejayaan Ford Pinto mulai memudar. Diciptakan pada tahun 1971, mobil kecil ini muncul di era harga bensin tinggi dan kelangkaan yang menyebabkan penjatahan serta antrean panjang di pompa bensin di berbagai kota di Australia. Awalnya dikenal sebagai mobil ekonomis dan praktis, Pinto kini tidak lagi dianggap ramah lingkungan. Pada tahun 70-an, situasinya memburuk dengan model ini terkenal mudah terbakar saat ditabrak dari belakang. Dengan serius, beberapa orang bahkan kehilangan nyawa, dan diyakini bahwa Ford digugat setidaknya 100 kali terkait masalah keselamatan pada mobil ini. Terbakar bukanlah satu-satunya masalah Pinto. Struktur bagian belakangnya tidak dirancang untuk menyerap benturan keras dengan baik. Nah, meskipun ada banyak tanda bahaya, Ford Pinto tetap menjadi pilihan utama. Blake dan Smolinski bertekad untuk memberikan mobil ini sepasang sayap, dan percayalah atau tidak, mereka benar-benar melakukannya. Mizar dapat menggunakan mesin mobil maupun mesin pesawat saat lepas landas untuk membantu memperpendek landasan yang dibutuhkan agar bisa terbang. Dan ya, pada tahun 70-an, penemuan mereka benar-benar terbang di langit. Ya, semacam itu. Pada salah satu uji coba penerbangan awal di tahun 1973, sambungan penyangga sayap kanan gagal setelah lepas landas. Sang pilot tahu membelokkan pesawat akan memberi tekanan berlebih pada sayap yang tidak didukung, jadi dia tidak punya pilihan selain mendaratkan mobil terbang di ladang kacang. Kemudian dia mengendarai mobil pesawat hibrida yang rusak, masih dengan rangka pesawat menempel, kembali ke bandara,
Jadi, penerbangannya memang tidak mulus, tapi Ave Mizar tetap mendapat perhatian media. Proyek ini tiba-tiba menjadi sensasi yang sulit diabaikan dan meyakinkan jurnalis bahwa kedua pria ini bisa saja sedang membangun masa depan perjalanan udara. Saat orang membuka surat kabar, mereka membaca judul seperti "Akhirnya Terjadi" dan "Kita telah menciptakan mobil yang bisa terbang". Meski media mendukung, kisah ini jadi tragedi saat uji coba penerbangan musim gugur 1973 di Bandara Camarillo, California. Para penemu sudah sepakat dengan pihak bandara. Mereka seharusnya memberitahu manajer bandara sebelum setiap uji coba penerbangan agar polisi dan pemadam kebakaran setempat bersiaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun pada hari naas itu mereka tidak memberitahu siapapun. Itu adalah pertama kalinya mereka melewatkan langkah tersebut. Sayangnya, itu juga menjadi yang terakhir. Pada tanggal 11 September, kedua pria itu berhasil lepas landas, tetapi sekitar 2 menit setelah mobil terbang itu mengudara, sayap kanan melipat ke dalam. Ave Mizar berputar dan jatuh ke tanah, dengan beberapa bagiannya terlepas di udara. Saksi mata melihat kendaraan itu menabrak pohon, menghantam truk pickup di parkir, lalu terbakar hebat. Tragisnya, kedua pria itu tewas seketika. Apakah itu akibat dari kecelakaan, luka bakar, atau menghirup asap masih belum jelas, jadi apa sebenarnya yang salah? Setelah dilakukan penyelidikan, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menemukan beberapa masalah pada mobil terbang yang berumur pendek ini. Sebagai permulaan, meskipun Pinto adalah mobil kecil, Ava Mizar ternyata terlalu berat. Bobotnya sudah melebihi batas berat rangka Skymaster bahkan sebelum ada orang yang masuk atau bahan bakar ditambahkan. Mereka juga menemukan bagian-bagian yang longgar dan masalah pada lasan yang buruk sehingga menyebabkan penyangga sayap kanan gagal. Masalah yang sama yang sudah muncul pada uji coba penerbangan sebelumnya. Dengan meninggalnya para penemunya, proyek Mizar pun dibatalkan. Namun, apa yang terjadi pada mereka sebenarnya tidak terlalu gila jika dibandingkan dengan penemu lain yang juga rela mengorbankan nyawa mereka secara harfiah demi memperkenalkan penemuan mereka ke dunia. Contohnya, Franz Reichelt, seorang penjahit yang terobsesi merancang pakaian yang bisa berubah menjadi parasut, agar penerbang bisa selamat jika harus melompat dari pesawat. Pada tahun 1912, di tahun yang sama dengan Titanic, siapa sangka, Reichelt memutuskan untuk menguji pakaian parasutnya dengan melompat dari Menara Eiffel. Sayangnya, eksperimennya berakhir tragis dan Reichelt tidak selamat dari jatuhnya. Dalam hal inovasi, beberapa risiko bisa berakibat fatal dan itu bukan hanya terjadi di masa lalu. Kamu mungkin masih ingat bencana kapal selam Titan yang terjadi pada tahun 2023. Kapal sepanjang 22 kaki ini dirancang untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic yang berada di dasar laut terdalam. Namun pada bulan Juni tahun itu, Titan tiba-tiba hilang. Di dalamnya terdapat Stockton Rush, CEO sekaligus salah satu pendiri perusahaan yang membangun kapal selam tersebut. Setelah berhari-hari upaya pencarian dan penyelamatan, puing-puing dari Titan ditemukan sekitar 1.600 kaki dari haluan Titanic. Ternyata kapal selam itu telah meledak akibat tekanan luar biasa di kedalaman laut, dan semua orang di dalamnya, termasuk Rush, kehilangan nyawa pada hari itu. Ironisnya, sebelum perjalanan naas ini, Rush pernah mengatakan kepada seorang reporter bahwa keselamatan hanyalah pemborosan belaka. Ya, apalagi yang bisa saya katakan? Tampaknya dalam mengejar inovasi, beberapa penemu mungkin lebih mengutamakan ambisi daripada kehati-hatian yang bisa berujung pada konsekuensi yang menghancurkan seperti ini. Pelajarannya? Berpikirlah sebelum bertindak. Maksud saya, benar-benar perhatikan.